Pernah nggak sih Anda mikir waktu lagi lihat kopi hitam gitu ya, warna coklatnya itu sebenarnya nggak ada di luar sana? Maksudnya itu cuma interpretasi otak kita aja gitu. Nah, pertanyaan ini nih, apa yang nyata sama apa yang cuma di kepala kita, ini jadi inti diskusi kita hari ini. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba menyelami gagasan yang menarik banget dari kutipan buku Our Mathematical Universe oleh Max Tegmark. Ya, sumber ini ngajak kita buat mempertanyakan lagi nih, jurang antara apa yang kita alami secara pribadi, realitas internal, sama apa yang mungkin beneran ada di luar sana, realitas eksternal. Oke. Menarik nih. Mari kita coba bedah lebih dalam ya. Jadi misi kita sekarang ini memahami beda krusial malah, antara dunia yang kita rasain sehari-hari sama dunia yang mungkin dijelasin sama fisika fundamental. Dan ini puncaknya nih, kita bakal eksplor gagasan yang lumayan radikal sih. Jangan-jangan alam semesta ini dasarnya banget itu cuma matematika. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Perbedaan antara apa yang ada di pikiran kita sama apa yang ada di luar sana. Tegmark di sumber ini, dia menekankan banget betapa bedanya dua hal itu. Dia nyebutnya internal reality versus external reality. Ada contoh bagus banget dari sumbernya soal ilusi optik sederhana. Coba Anda bayangin deh, lihat dua titik. Satu kelihatan orange terang, satu lagi coklat kusem gitu. Tapi anehnya, ini yang aneh, cahaya yang masuk ke mata kita dari dua titik itu secara fisika sama persis. Panjang gelombangnya identik, spektrum oranye. Gimana tuh? Nah, itu dia. Coklat yang Anda lihat itu sebenarnya bukan properti cahayanya. Itu bikinan otak kita. Cara otak nerjemahin cahaya oranye yang lebih redup, apalagi kalau latar belakangnya gelap. Ini bukti kuat banget ya kalau persepsi internal kita tuh ya bukan kayak jendela yang jernih gitu aja ke realitas eksternal. Otak kita tuh aktif. Dia ngebangun pengalaman, bukan cuma ngerekan pasif. Wah, jadi gitu ya? Berarti indera kita bukan cuma bisa salah interpretasi, tapi juga, pilih-pilih banget ya informasinya, selektif gitu. Kayak disebut di sumber, orang buta warna kan ada yang nggak bisa bedain item sama, teal ya, hijau kebiruan. Tapi penglihatan normal kita pun sebenarnya nyederhanain banget. Spektrum cahaya yang warnanya macam-macam banget, itu disaring sama mata jadi cuma 3 warna primer. Banyak banget detail yang hilang dong. Betul sekali. Dan ini bukan cuma soal warna loh, jauh lebih dalam dari itu. Hewan lain kan punya indera beda banget. Kelelawar ngelihat pakai suara, ular ada yang lihat pakai panas inframerah. Pengalaman internal mereka soal dunia pasti, wah beda banget sama kita. Terus lagi nih, kita semua tanpa kecuali ya, nggak punya akses langsung ke dunia kuantum yang kecilnya minta ampun, atau ke skala alam semesta yang gedenya luar biasa. Dan yang lebih bikin kaget lagi, fisika modern kan bilang, sekitar 96% isi alam semesta, materi gelap, energi gelap, itu sama sekali nggak kedetek sama indera kita. Sama sekali. Jadi ya, realitas internal kita ini beneran cuma seiprit sampelnya. Dan seringnya sampel yang udah, agak melenceng gitu, terdistorsi. Wah, ini kayak nyoba mahamin lautan cuma dari setetes airnya aja dong ya. Terbatas banget jadinya. Analogi yang pas banget. Nah, di antara pengalaman internal kita yang subjektif ini sama realitas eksternal yang objektif tapi susah dipahami itu, Tegmark ngenalin konsep ketiga, namanya konsensus reality, realitas konsensus. Ini semacam deskripsi bareng-bareng soal dunia fisik yang kita bangun dan kita sepakati. Lewat sains misalnya, kita setuju ada gravitasi, ada atom, hukum termodinamika, ya kayak jembatan kita lah buat mahamin dunia luar secara kolektif. Oh, jadi sains sama observasi bareng-bareng itu bantu kita bikin semacam peta gitu ya? Peta buat realitas eksternal. Meskipun petanya nggak bakal persis sama wilayah aslinya. Tepat sekali. Dan tujuan besarnya fisika, seperti yang diimpikan Tegmark, yaitu memahami hubungan antara peta ini realitas konsensus, yang dideskripsiin pakai matematika, sama pengalaman kita soal peta itu realitas internal kita. Gimana caranya nurunin perspektif kata kita yang subjektif ini dari perspektif burung realitas eksternal yang katanya objektif dan matematis itu? Wah, ini tantangan gede sih, jelas. Soalnya nyentuh misteri kesadaran itu sendiri. Menarik banget ya gimana justru keterbatasan persepsi kita malah mancing pertanyaan yang lebih dalam lagi soal sifat realitas itu sendiri. Dan di sini nih,
peran matematika jadi penting banget kan? Fisika modern kan, wah bergantung banget sama matematika buat jelasin realitas eksternal. Akurat banget lagi. Eugene Wigner pernah bilang soal keefektifan matematika yang nggak masuk akal ini. Kayak misteri gede gitu. Kenapa alam semesta nurut banget sama rumus matematika? Pola matematis itu muncul di mana-mana. Konsistennya itu loh bikin heran. Sumber, kita kasih contoh bentuk parabola. Kalau kita lempar barang, kan bentuk lintasannya gitu ya, parabola. Apapun barangnya, asal hambatan udaranya minim. Atau bentuk elips, buat orbit planet, orbit bintang. Kayak hukum alam tuh ditulis pakai bahasa matematika gitu. Tunggu. Jadi bukan cuma bentuk atau pola geometris aja, tapi ada juga angka-angka spesifik, angka pasti gitu, yang muncul gitu aja. Di hukum alam. Sumbernya nyebutin rasio massa proton sama elektron. Sekitar 1836, sekian lah. Angka ini kan murni ya, nggak tergantung kita pakai kilogram atau pon. Kenapa harus angka itu? Kenapa nggak misalnya 1000 pas atau 2000 gitu? Ini bikin bingung tapi keren banget. Nah, itu poin yang krusial banget. Kita memang belum tahu kenapa persisnya angka itu yang nongol, tapi keyakinan di fisika modern itu, semua konstanta fundamental alam, sumbernya nyebut ada sekitar 32 ya, itu pada prinsipnya bisa dihitung. Dari teori yang lebih dalam lagi, theory of everything yang masih dicari itu. Coba pikirin deh, alam semesta kayaknya maksa pakai angka-angka spesifik ini. Nggak berubah. Ini kayaknya bukan kebetulan. Kayak semacam teriakan gitu, bahwa ada struktur matematika di baliknya yang ngatur. Ini yang dorong kita ke gagasan bahwa matematika itu bukan cuma alat buat deskripsiin realitas. Tapi mungkin itulah realitasnya sendiri. Oke. Ini mulai masuk ke wilayah yang benar-benar bisa ngubah cara kita mandang dunia nih. Kalau kita kupas materi sampai ke bagian paling dasarnya, partikel kayak elektron, quark, itu sisanya apa sih? Sifat aslinya mereka itu apa? Menurut pemahaman kita yang paling bagus sekarang ya, kayak yang dirangkum di sumber itu, satu-satunya properti fundamental mereka itu ya, angka. Angka-angka kuantum ini. Muatan listriknya berapa? -1 buat elektron misalnya. Spinnya semacam momentum sudut bawaan, kayak setengah, dan lain-lain. Jadi pas kita nanya elektron itu apa, jawaban fisika itu sebenarnya ya kumpulan angka yang nurut sama aturan matematika tertentu. Seolah-olah di level paling dalam, partikel itu ya paket informasi matematis. Terus, kerangka kerja yang ngejelasin partikel-partikel ini gimana? Mekanika kuantum itu, wah di situ lebih abstrak lagi. Keadaan sistem kuantum itu digambarin pakai fungsi gelombang, wave function. Fungsi gelombang ini nggak tinggal di ruang fisik biasa loh, tapi di ruang matematis abstrak namanya ruang Hilbert. Bisa Anda bayangin ini bukan kayak ruang kita ya, tapi semacam peta kemungkinan matematis gitu. Isinya semua potensi keadaan partikel sebelum kita ukur. Nah, perubahan peta kemungkinan ini diatur sama persamaan matematika yang elegan banget, persamaan Schrödinger. Lagi-lagi, deskripsi paling dasar kita soal realitas itu kelihatannya murni matematis. Wah, semua petunjuk ini, pola di alam, konstanta murni, partikel itu angka, deskripsi kuantum yang matematis, kayaknya mulai nyambung jadi satu gambaran yang lumayan bikin kaget ya. Sumber kita terus ngajuin hipotesis yang benar-benar radikal. Betul sekali, ini dia, hipotesis alam semesta matematis. MUH, Mathematical Universe Hypothesis. Hipotesis ini dasarnya dari asumsi lain, namanya hipotesis realitas eksternal, ERH. Gampangnya, ini keyakinan bahwa ada realitas fisik objektif di luar sana. Nggak tergantung sama kita manusia yang ngamatin. Kebanyakan ilmuwan sih setuju sama ERH nih. Tapi MUH ini lebih jauh lagi ya dari sekedar bilang ada realitas eksternal. Jauh lebih jauh, MUH ini bilang kalau realitas eksternal yang objektif itu, pada hakikatnya adalah sebuah struktur matematik. Jadi bukan cuma bisa dijelasin pakai matematik, tapi emang terbuat dari matematik. Tunggu sebentar. Ini artinya alam semesta bukan dibikin dari benda fisik kayak yang kita bayangin, tapi dari hubungan dan aturan matematis murni. Gimana caranya struktur matematis bisa jadi sesuatu yang kita alami secara fisik, yang punya tekstur, suhu, warna gitu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Itu inti dari anehnya hipotesis ini. Mungkin analogi bisa bantu ya. Coba pikirin permainan catur, kayak yang digambarin di sumber. Ada permainan abstrak catur, seperangkat aturan dan hubungan antar bidak. Nah, itulah struktur matematikanya.
Oke, paham. Struktur abstraknya itu ya sama aja, mau kita main pakai bidak kayu yang bagus atau ikon di komputer, atau cuma coretan di kertas pakai notasi aljabar, cara kita nunjukinnya pakai muatan fisik atau budaya bisa macam-macam, tapi struktur logis matematis di baliknya itu unik dan sama. Persis. Menurutmu, alam semesta kita itu kayak struktur catur abstrak tadi. Sifat-sifat yang kita alami kayak warna, tekstur, suhu, itu bukan properti dasar dari struktur matematikanya. Tapi itu adalah cara kita sebagai bagian dari struktur itu, substruktur sadar diri, mengalami atau memproses informasi di dalam struktur itu. Properti dasar dari struktur matematika itu ya hubungan antar elemennya sama simetri-simetrinya. Terus kenapa penemuan soal simetri di hukum fisika jadi penting di sini? Karena simetri itu ciri khas struktur matematika. Kayak kubus kan punya aturan putaran tertentu yang bikin dia kelihatan sama terus. Nah, fisika fundamental itu udah nemuin banyak banget simetri yang dalam di alam. Hukum fisika sama aja di mana-mana, simetri translasi, sama aja mau lihat ke arah manapun, simetri rotasi, dan ada simetri lain yang lebih abstrak lagi, soal gaya dan partikel. Nemuin aturan simetri yang persis sama di hukum fisika itu petunjuk kuat banget kalau fisika itu sendiri mungkin dibangun di atas fondasi matematika. Kayak kita nemuin aturan kubus berlaku buat alam semesta gitu. Wah, ini gagasan gede banget sih. Kalau realitas itu matematika, ini bisa ngejelasin dong kenapa matematika efektif banget buat ngejelasin alam semesta. Kayak pertanyaan si Wigner tadi. Hubungannya bukan kebetulan, tapi emang itu bahasa ibunya alam semesta. Nah, itu salah satu daya tarik utamanya MUH. Dia nawarin penjelasan potensial buat keefektifan nggak masuk akalnya matematika itu. Hubungannya bukan cuma deskriptif, tapi ontologis, soal hakikat keberadaan itu sendiri. Terus, posisi kita gimana dong? Manusia yang sadar ini. Kita cuma sekumpulan persamaan gitu jadinya? Dalam kerangka MUH, kita ini yang disebut tagmark sebagai substruktur sadar diri, SAS, Self-Aware Substructures. Coba bayangin, kita ini kayak pola-pola yang kompleks banget, terorganisir, yang muncul secara alami di dalam struktur matematika raksasa alam semesta. Kayak simpul atau jalinan yang rumit banget di struktur ruang waktu, space-time braid, kayak ilustrasi di sumber. Nah, kesadaran dari sudut pandang ini, itu adalah gimana rasanya pola informasi yang kompleks banget, itu terasa dari dalam pas informasi itu diproses sama pola itu. Jadi pengalaman subjektif kita rasa sakit, indahnya sunset, ngerti ide ini itu sifat yang muncul dari pemrosesan informasi yang terjadi di pola matematis tertentu yang ngebentuk otak dan tubuh kita. Ya, begitulah gagasannya. Meskipun tentu aja ini masih hipotesis ya, spekulatif, susah diuji juga. Tapi ini nawarin cara pandang yang konsisten secara internal. MUH juga punya implikasi menarik buat pertanyaan lain, kayak kenapa alam semesta mulai dengan kondisi tertentu pas Big Bang. Dalam MUH, mungkin nggak ada awal kayak yang kita bayangin. Struktur matematika itu ada gitu aja, abadi dan utuh, di luar konsep waktu linear kita. Oke. Wah, ini benar-benar penjelajahan yang ngebuka pikiran banget ya. Kalau kita coba rangkum perjalanan kita hari ini nih, kita mulai dari nyadar betapa realitas internal kita, apa yang kita lihat, dengar, rasain, itu konstruksi otak yang terbatas. Sering beda sama realitas eksternal. Terus kita lihat gimana sains bantu kita bangun realitas konsensus. Semacam peta bareng-bareng buat memahami dunia luar yang objektif itu. Walaupun kita tahu petanya nggak sempurna. Dan akhirnya, kita nyelam ke kemungkinan radikal yang diajuin di Our Mathematical Universe, bahwa realitas eksternal yang jadi dasar semuanya itu mungkin bukan terbuat dari benda, tapi dari struktur matematika murni. Alam semesta sebagai matematika. Sebuah gagasan yang, ya, jelas nantang intuisi kita, tapi nawarin kerangka yang potensial buat nyatuin fisika sama matematika secara fundamental. Ini tentu ninggalin kita semua pertanyaan gede ya buat Anda renungin. Kalau realitas itu intinya matematika, apa ini artinya semua hal di alam semesta ini pada prinsipnya bisa kita pahami sepenuhnya? Cuma dibatasin sama kemampuan kita memahami matematikanya aja? Atau sebaliknya nih, apa kita sebagai pola kecil di dalam struktur kosmik yang gedenya nggak kebayang ini, emang ditakdirkan cuma bisa lihat secuil aja dari kebenaran matematis yang agung itu? Sesuatu untuk dipikirkan lebih jauh.